adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi ini kita kembali bertemu dalam KAA Online. Kalian sudah siap untuk memuji Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan? Nah, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, sungguh kami bersuka cita, kami bersyukur pada pagi hari ini kami dapat kembali mengikuti kebaktian anak-anak. Ya Tuhan, kami rindu untuk kami memuliakan nama Tuhan melalui puji-pujian kami. Kami pun akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Dan kami rindu untuk kami mendengarkan suara Tuhan melalui cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kebaktian anak-anak ini. Tuhan boleh menjamah setiap kami, memberikan damai dan sukacita pada kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, sekarang kita bernyanyi bersama-sama. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan dan tiba waktunya untuk kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Kalian bisa siapkan persembahannya, dimasukkan ke dalam amplop dan bisa dititipkan ke papa atau mama. Untuk selanjutnya nanti papa mama akan membawanya ke gereja. Atau adik-adik bisa minta tolong kepada papa atau mama, persembahannya bisa ditransfer pada nomor rekening yang sudah diwartakan di warta jemaat. Nah, sekarang mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pada pagi hari ini, firman Tuhan bercerita tentang Petrus dipertemukan dengan Yesus. Bahan cerita dari Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29 sampai 42. Di kota Betsaida di negeri Palestina terdapat sebuah rumah yang sederhana. Rumah itu rumah seorang nelayan yang bernama Simon. Letaknya di pantai Danau Galilea. Tiap malam, Simon selalu bekerja mencari ikan dengan naik perahu ke danau. Ia didampingi Andreas, saudaranya. Andreas membantu dalam menyebarkan jala-jala dan mengangkatnya kembali ke dalam perahu. Mereka pulang pada pagi hari, kemudian mengeluarkan ikan yang baik untuk dijual. Jala yang rusak diperbaiki supaya siap dipakai lagi pada malam harinya. Pada suatu hari Simon pamit dari keluarganya. Ia meninggalkan rumahnya
bersama Andreas, Simon ingin pergi ke Sungai Yordan. Mereka mendengar bahwa di situ ada seorang pengkhotbah yang membawa berita dari Tuhan Allah. Simon dan Andreas ingin mendengar ceritanya. Makin dekat Sungai Yordan, makin ramai suasananya. Banyak orang berbondong-bondong ingin bertemu dengan pengkhotbah yang bernama Yohanes. Sebentar lagi mereka sudah dapat melihatnya berdiri di tepi sungai. Jubahnya terbuat dari bulu unta. Dengan suara besar ia berseru, "Bertobatlah kamu, karena kerajaan surga sudah dekat." Kemudian Simon dan Andreas ikut duduk di tengah-tengah kerumunan itu. Mereka ikut mendengarkan khotbah Yohanes. Yohanes katakan kepada mereka bahwa Tuhan Allah sudah mengirim anaknya yang bernama Yesus, yang dapat menghapus segala dosa manusia. Siapa yang sungguh menyesal akan dosanya dapat datang kepada Yohanes. Mereka turun ke dalam sungai Yordan dan Yohanes membaptis mereka dengan air. Karena itu, ia disebut Yohanes Pembaptis. Di manakah dia yang disebut anak Allah? Tanya Simon kepada Andreas. Tetapi Andreas juga belum tahu. Apakah dia Mesias yang dinanti-nantikan oleh bangsa kita? Petrus ingin tahu. Seingat saya, Mesias adalah utusan Allah yang akan menjadi raja bagi bangsa kita. Saya sungguh ingin bertemu dengan dia. Setelah puas mendengar, Petrus pergi untuk menginap di rumah salah seorang teman yang rumahnya tidak jauh. Tetapi Andreas tidak pergi bersama Petrus, ia tinggal bersama Yohanes Pembaptis. Pada hari berikutnya, Andreas duduk lagi mendengarkan khotbah Yohanes. Tetapi tiba-tiba Yohanes berhenti. Ia menunjuk kepada seorang bapak muda yang melewatinya dan Yohanes berseru, "Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud dalam khotbahku. Dialah anak Allah." Andreas memegang jubah seorang teman yang duduk di dekatnya. "Ayo cepat, marilah kita ikut dari belakang. Aku sangat rindu bertemu dengan dia." Mereka bangun dan mulai mengikuti orang yang ditunjuk Yohanes. Tiba-tiba orang itu berhenti dan ia menoleh ke belakang. Matanya penuh dengan kasih sayang menatap mata Andreas. "Apa yang kalian cari?" tanyanya dengan ramah. Hati Andreas dan temannya berdebar-debar memandang Tuhan Yesus yang disebut anak Allah. "Guru," jawab mereka serentak, "di manakah rumahmu? Marilah dan kamu akan melihatnya." Betapa senang Andreas oleh Tuhan Yesus. Waktunya pukul 4 sore. Mereka pergi ke rumah penginapan Tuhan Yesus dan tinggal di sana beberapa jam lamanya. Mereka boleh bertanya, boleh mendengar, sampai mereka yakin apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis adalah benar. Tuhan Yesus adalah anak Allah, Mesias yang dinantikan. Pagi-pagi benar, Simon membangunkan Andreas. "Sekarang mari kita pergi mencari dia." Mereka berdua pergi menuju tepi sungai Yordan. Di sana Andreas melihat seseorang yang sedang dikerumuni orang banyak. "Itulah dia yang kita cari. Ayo cepat, kita mendekati dia." Akhirnya Simon berdiri di depan Tuhan Yesus. Mata Tuhan Yesus tertuju kepadanya. Ia berkata kepada Simon yang belum pernah ia jumpai, "Engkau ini Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Petrus, yang artinya batu karang."
Simon tidak dapat menyaut apa-apa. Dari manakah orang itu mengetahui namanya dan nama ayahnya? Padahal belum pernah mereka bertemu. Simon tidak mengerti. Yang ia tahu jelas bahwa Tuhan Yesus menyebut namanya dengan benar, bahkan mengenal semua keluarganya dan nama ayahnya. Yang lebih mengherankan lagi, bahwa masa depan Simon sudah diketahui. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi ini menjadi berkat bagi adik-adik semua. Yuk kita tutup kebaktian dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah berbakti beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan sudah pimpin dari awal, pertengahan, hingga menjelang akhir. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa kiranya Tuhan memberkati semua anak-anak-Mu yang mengikuti kebaktian online pada pagi hari ini. Tuhan menyertai dan memimpin mereka di hari-hari yang akan mereka hadapi. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, kebaktiannya sudah selesai. Kiranya Tuhan memberkati kalian semua. Sampai ketemu lagi minggu depan.